Ya seperti itulah hidup guys. Mungkin ada yang merasa hidup kita kayak hidup gua gini-gini aja. Hidup kita kayak NPC, cuman pulang kerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim, teman-teman. Sebelumnya terima kasih ya pada teman-teman semua yang bisa hadir ke ruangan ini pada saya ini ya. Sebelum kita mulai sesi konseling ini, akhirnya kita berdoa sesuatu bersama masing-masing. Apa yang mau kita terima kasih. Berhubung kita dengan Islam, mari kita berdoa dengan membaca surah Al-Fatihah. Semoga kegiatan kita dari awal tadi sampai nanti akhirnya akan berjalan sukses dan semua persoalan kita bisa selesai semua. Terima kasih ya Mas Pak. Kemudian seperti yang patah tak kenal maka harapan, jadi perkenalkan dulu saya ini dipanggil ya selaku guru TK dan konselor pada siang hari ini. Karena saya belum kenal teman-teman semua ya, nanti bisa perkenalan nama juga tempat asal. Mau dimulai dari kanan atau dari kiri? Dari kiri. Baik, saya Ibu Robert. Robert siapa Mas? Robert saja. Oh, Robert saja. Ya. Asal dari itu Mas. terus kamu ya? Kita dari mana? Lo lanjut ke diri. Nama saya Caca. Caca dari mana Caca? dari tadi. Oh. Terus lanjut. Nama saya Nama saya. Ini Nama saya Rara. Irfan. Oh, bilang jauh kan? Oh, ini udah di mana? Nama saya Faris Abdullah Sofa. Saya latah Sultan Jambi. Oh. Oke, sudah. Ini sebelumnya sudah tahu, sudah pernah mengikuti magang kenal konseling kelompok. Belum tahu kali ya. Jadi, kalau tinggal pernah. Baru tadi kita. Oh. Jadi konseling kelompok itu ada salah satu layanan dari untuk semua orang yang membutuhkan dengan tujuan membantu untuk menyelesaikan dan memahami masalah masing-masing setiap orang secara kelompok. Kemudian di sini di konseling kelompok ini kita ada beberapa akses ya, yang pertama akses keterbukaan. Jadi teman-teman kalau mau mengikuti konseling kelompok, tolong diusahakan tanpa paksaan dari pihak manapun, dari diri mas atau mbaknya sendiri. Kemudian kita di sini juga memakai kerahasiaan. Jadi apapun yang kita bahas nanti selama beberapa menit ke depan ini, itu tidak akan keluar dari ruangan ini. Jadi sudah mengerti ya mas? Oke. Ya. Mungkin tolong teman-teman pejamkan mata sambil berjanji pada diri teman-teman sendiri bahwa apa yang akan kita bahas di sini tidak akan pernah keluar dari mulut kita ke orang lain. Untuk karena durasi kita 30 menit ke depan ya, dari masa tambahnya dulu yang mau bercerita sih. Bebas, kita santai aja ya, sering-sering guys. Ini dari Mbak Rara dulu atau Mas Robert. Mungkin
baik. Iya, Pak. Mungkin ada masalah gitu. Ya apa-apa. Iya, sebenarnya saya cuma capek aja sih dari kelas rumah terus mau ngurus juga nggak ada uangnya. Berarti lebarnya di mana? Itu rumah saya. Oh, lumayan ya. Apalagi apa? Sekarang bensin semua naik. Iya, Nama naik. Bensin semua dulu. mahal. Di telepon punya ya kan terus. Oh iya, misi ya. Ya. Lalu lagi ya family first ya. Monggo sambil menunggu kita telepon pihak keluarganya karena mungkin lancar. Dari Barara atau mereka Barara ya. Iya, saya sampai lagi bulan-bulan. Nah, Terus saya juga nggak bisa mengatur waktu saya sendiri karena waktunya harus Magelang terus berapa jam? Enggak jam. 10 jam karena kan semua kejadian itu kan Oh, lama ya sampai 10 jam. iya karena itu penasaran. Itu 10 jam tuh PP. Iya, Lama itu 10 jam. iya. Tapi ternyata Ya, terus yang lain yang nanti mau bercerita? Tidak apa-apa, santai aja. Ini dari mereka dari Mbak Caca atau Sorbet. itu masalah saya. Punya mahasiswa. Jadi, saya ini baru tadi jadi ya mungkin masih sulit dengan waktu. Kalau masalah agak kurangnya seperti itu kan ada saya bukan saya orang tua suka ya ada kasih ini ada kata ya kan tahu Ya, terus mungkin dari yang lain ada yang mau tanya-tanya tentang ceritanya Mas Adi tidak apa-apa. Kalau mau tanya-tanya atau mungkin yang belum cerita ya Mbak Caca sama Mas Faiz. oh iya saya mau tanya kesibukannya apa? jadi tadi udah banyak Selain itu Jomblo. Jomblo. Mungkin Mbak Eka atau Mas Faiz dulu nih, belum kita ke Mbak Caca yang mau cerita dulu ya, ada apa? Gimana Mas Faiz? Gimana hari ini? Hari-hari adalah sebuah perjalanan yang sangat membuat saya menjadi titik tumpuan sulit untuk bisa menceritakan bagaimana rekomendasi Pak Luki dari bagaimana rekomendasi konseling kelompok. Saya perlu bercerita sedikit. Besarnya adalah tidak bisa bercerita. Tapi hari ini saya ingin coba bercerita. Jadi aku sangat bercerita di teman-teman aku. Jadi mahasiswa itu memang bukan hanya lagi di manajemen kelas, tetapi lebih poinnya adalah di pemilihan perasaan saling teman antara insan. Apalagi posisi saya itu satu rumah dan bisnis, otomatis sosial. Yang kedua dari
kampus saya sedang berproses. Saya harus ada dari support. Saya harus berusaha lagi. Yang ketiga, tuntutan dari diri sendiri. Jadi dikatakan Mas Adi tadi bahwa kita harus bisa bekerja. Nah, jadi antara tiga ini lah Mas Adi. Kalau yang lain saya ada semua. Tapi yang tiga ini lah proses untuk kita manajemen waktu itu saat ini hampir butuh waktu beberapa tahun ini. Sudah bisa tapi masih keadaan. Oh, Mbak Eka dan Mbak Caca mau jawab dulu nih, atau mau besok dulu? Kalau dari saya itu sering distraksi pas saya juga. Misalnya itu ya udah niatan dari sini mau ngerjain tugas. Kalau kan ada beberapa kerjaan sendiri kayak 20 menit saya bisa ngerjain. Nah kata istirahatnya itu sampai kebablasan. Oh, kamu nyaman dengan istirahat ya? Iya. Ada lagi? Oh, ada yang tadi kan? Saya kan mager ya, jadi kalau presentasi itu kurang percaya diri. Sambil berat itu kurang percaya dirinya masih tetap bersuara kok. Gimana? Tetap bersuara tapi semua kerja itu terima semua. Ya. Baru masuk tahun ini ya? Iya. Saya lebihnya atau selain itu? Oke, kan tadi kita sudah mendengarkan banyak sekali cerita-cerita ya mulai dari Mas Robert sampai Mas Faris. Kira-kira yang mana dulu ini yang dibahas? Kamu hasilnya Mas Faris atau Mbak Rara atau Mbak Rika atau Mas Robert? Atau cerita Mas Faris? Iya. Eris. Ayo Rais. Menurut Pak Eris. Dan misalkan ada teman-teman belum paham bisa tanya ke Mas Faris ya, tidak apa-apa. Dan masuk Mas Faris itu gimana nanti? Iya. Kalau Itu kalau dari ceritanya Mas Faris kan ada sebabnya manajemen waktu, terus kemudian tentang misalnya seperti kamu sebelum support dan lain-lain. Itu dari kalau Mas Faris sendiri kira-kira mau yang mana dulu seperti yang dibahas manajemen waktu itu support system Kalau aku sih lebih ke pendidikan teknis ya. Kalau sesuatu saya kira ada perasaan menjaga orang lain atau orang lain lebihnya itu gini, kita harus bisa membagikan peran. Punya sih, baik itu yang belum bisa seluruh saya lakukan. Itu maksudnya apa? mungkin dari ceritanya Mas Faris tentang membahagiakan orang lain dari yang mobilnya kan nggak ada apa-apa Pak bagi kelas Mbak Caca nggak ngerti bener Ini saya berarti harus mengulangi cerita ini. Singkat aja. Intinya itu satu, saya adalah mahasiswa di sana. Yang kedua, saya di rumah Baptis, Baptis Kristian. Ketiga, ada kebutuhan dari orang tua. Sehingga kalau dari orang tua diri sendiri. Keempat, saya sedang berproses.
di dunia itu kalau sepelenya problemnya itu memang sebenarnya semua, tapi semua saya sudah melakukan ini dan belum saya ucapkan itu tentang bagaimana kita bisa membahagiakan semua orang minimal 80% di lingkungan kita, agar selama saya menjalankan 4 hal ini itu bisa dikatakan alhamdulillahirabbil alamin. Itu. Jadi teman-teman ada yang mau daerah lagi? Haris kan udah membahagiakan kalau dari Rosa sendiri bahagia nggak melakukan dari nanti karena ada dari sosial buat orang tua sendiri. Bagiku nggak ada kata yang bilang itu tidak bahagia sih. Kalau aku sendiri selesai dengan itu sendiri. Aku selesai dengan itu. Cuma untuk berpihak membahagiakan orang lain itu nggak harus. Itu yang belum saya temukan. Karena gini Mas, membahagiakan beberapa ataupun kebanyakan orang di lingkungan saya yang sudah saya lakukan itu berpengaruh dengan jenuh aku. Contoh kecil di rumah jangan serius. Teman-teman gak mungkin belum tahu sih, iya kan? Gak mungkin belum tahu sih. Akhirnya kan di rumah sampai sadari ya, bukan bermaksud sih berjagoke kan, bertakok-takok ya kan. Tapi ada jam 3 bisa selesai. Bahkan nomor sudah subuh mau jamaah aja lah dibalik. Itu kan mengganggu proses perkuliahan saya. Akan tapi satu solusi yang saya gunakan dalam mengatasi manajemen waktu itu adalah 2 tentukan. Satu, hidup itu adalah pilihan, dan pilihan harus ada yang dikorbankan. Akan tetapi berpengaruh kembali ke tadi membahagiakan orang. Nah, aku melihat itu sangat belum jelas. Ada lagi? Mas Robert? Terus sebenarnya kasus gimana? Kasus sebenarnya waktu di mana? Kalau ditanya prioritas, aku akan menjawab prioritas itu adalah berproses. Berproses apakah harus dipilih? Sejauh mana? Nah itu pilihan berproses dan itu dimana saja. Itu makanya yang saya cari bagaimana saya bisa membahagiakan orang. Dalam pengertian orang banyak minimal 50 lah atau 50. Minimal ini datanya definisi menurutku care nyaman dengan hidupku dan ini lebih tepatnya suatu nyaman dengan hidupku. Saya kedua apa ini enggak biasanya itu apa ini bukan kok pendukung tapi fair. Memang fair jadi nggak ada masalah dan apa ada salah diingatkan. Nah itu cerita ini kan tuh. Berarti sebelumnya Mas Sopan belum merasakan itu? Sudah, tapi kalau dibilang semua ataupun 80% saya belum catat aja itu. Konseling apa ada yang namanya latihan asertif ya? Dan saya itu membantu itu untuk yang kesulitan mengekspresikan atau mengekspresikan emosi atau pendapat yang ada di masuk Pak. Mungkin masuk Pak nanti setelah ini ya Mas bisa coba latihan untuk ngomong lebih to the point pada teman-teman masuk dan juga
Mas Sofa sendiri kan bisa mengetahui mana yang memang dia itu cuma memanfaatkan, mana yang memang umumnya itu care atau peduli dengan Mas Sofa. Nanti setelah ini jadi teman-teman yang lain juga mungkin mau coba itu ya. Yang penting dengan semua berani dulu untuk mengembangkan sesuatu yang kita rasakan. Oke, waktunya sudah 30 menit. Semuanya adalah kita belajar untuk memahami bersama hakikat yang makhluk sosial. Dan di sini juga kita belajar bagaimana caranya menyampaikan pendapat atau emosi yang baik dan sopan kepada orang lain. Terima kasih, mohon maaf sebelumnya. Ini kita akan bacaan tasbih sholawat alhamdulillah. Selamat bertemu di sesi selanjutnya.